Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Hidayana dengan NIM 060312820250037. Saya dari kelas Palembang. Nah, langsung saja di sini saya akan membuat video tutorial atau langkah-langkah atau cara pemanfaatan dari salah satu media pembelajaran canggih yang akan saya kembangkan. Nah, adapun video ini bermaksud untuk memenuhi ujian akhir dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi. Nah, dosen pengampunya yaitu ada Bapak Deskoni, SPD MPD, dan Ibu Dewi Pratita, SPD MPD. Baiklah, langsung saja. Jadi, media pembelajaran canggih yang akan saya bawakan ini, yang akan saya paparkan tutorialnya ini adalah kuis. Jadi, kuis ini akan dibuat di dalam suatu aplikasi. Nah, jadi kalau misalnya sudah berkaitan dengan aplikasi, berarti itu ada kaitannya dengan teknologi canggih. Jadi, kuisnya ini akan dibuat dalam suatu aplikasi, yaitu Quizizz, dan memerlukan alat peraga atau alat bantuan, yaitu berupa laptop. Nah, jadi maksud kuis di sini bukan untuk mengevaluasi, bukan untuk setelah guru memaparkan materi, lalu ada umpan balik yang diberikan oleh guru, bukan seperti itu, tapi kuis di sini bermaksud untuk memperkenalkan mata pelajaran ekonomi atau materi yang sedang dibahas kepada siswa. Nah, tujuannya yaitu untuk memancing minat siswa dalam mempelajari materi tersebut. Jadi di dalam kuis tersebut akan ditanyakan hal-hal yang bersifat santai dan menggunakan bahasa yang sekiranya tidak terlalu formal agar memancing kenyamanan dan kesantaian peserta didik agar mereka itu akan cepat untuk memahami materi. Kuis ini akan dibuat dalam salah satu aplikasi yaitu Quizizz yang tentunya akan menggunakan akses internet. Jadi sekedar informasi, materi yang akan saya bawakan yaitu perekonomian dua sektor. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita simak video tutorialnya. Pertama-tama, buka laman Quizizz dengan mengetikkan quizizz.com. Selanjutnya, akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan ketika sudah login, lalu klik Create Quiz di pojok kanan dan tulis nama kuis dan pilih mata pelajarannya. Lalu, silakan pilih ingin menggunakan apa. Apakah ingin menggunakan multiple choice, atau polling, atau yang lainnya. Di sini saya menggunakan multiple choice. Setelah menuliskan pertanyaan, saya menambahkan gambar untuk mempermanis kuis ini. Dan inilah langkah-langkahnya. Selanjutnya, isi multiple choice-nya. Contohnya seperti ini, A sangat baik dan B baik. Pilihan bisa dihapus sesuai dengan kebutuhan. Lalu, tandai mana yang benar. Selanjutnya, klik New Question. Pilih lagi mana yang ingin digunakan. Apakah ingin menggunakan multiple choice, polling, esai, atau yang lainnya. Lalu, urutkan seperti tadi. Membuat pertanyaannya, menambahkan gambar, menambahkan jawaban, lalu tekan save. Setelah selesai membuat pertanyaan dan jawaban, jika ingin mengedit,
informasi dari kuis, silakan tekan bagian kanan, lalu ubah ke bahasa Indonesia, tambahkan gambar, dan ubah kelasnya. Misal di sini yaitu kelas 10. Tidak lupa untuk menekan save di bawah. Jika sudah selesai, tekan publish di kanan atas, lalu setelah ini akan muncul link admin. Lalu akan disajikan dua pilihan, yaitu Start in Live Quiz dan Assign Homework. Saya akan pilih Assign Homework. Di sini ada pilihan yaitu berupa tanggal limitnya. Lalu ada power up sini berupa fitur yang disajikan oleh Quizzes. Selanjutnya ada show leaderboard, shuffle question. Shuffle question ini artinya mengacak pertanyaan. Lalu ada shuffle answer options, kita tidak menginginkannya. Lalu ada redemption question. Dan jika sudah selesai, tekan assign. Dan kuis pun siap untuk disalin linknya. Bisa dilihat di kanan, bagian kanan yaitu copy link dan bagikan ke peserta didik. Nah, ini adalah simulasi atau cara kerja dari Quizzes. Pertama, ketik nama, lalu tekan start game. Setelah memastikan nama kita benar, lalu kuis pun akan dimulai. Nah, di sini ada back sound namun ternyata tidak terekam. Beginilah tampilan kuisnya. Di sini saya menggunakan kata-kata yang tidak terlalu formal agar menimbulkan situasi yang enjoy untuk anak murid. Nah, di sini juga kita bisa melihat peringkatnya dan berapa poin yang sudah didapatkan. Di sini ada lagi pertanyaannya untuk menanyakan apakah peserta didik itu siap atau tidak. Nah, mulai masuk ke pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Dan di sini saya menyajikan dasar-dasar terlebih dahulu. Jadi dalam ekonomi dua sektor itu akan ada rumah tangga, konsumen, dan produsen. Maka di sini saya melontarkan pertanyaan yang berkaitan dengan kedua rumah tangga tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Bisakah kamu sebutkan contoh barang yang dijual di pasar? Lalu barang apa yang dijual? Lalu seperti apa proses perubahan atau penilaiannya? Ada berapa kegiatan yang sudah terjadi? Lalu saya juga mencoba untuk berinteraksi dengan peserta didik dan menanyakan tentang tanggapan mereka. Saya juga menambahkan unsur-unsur dari faktor produksi dan yang lainnya. Jika sudah selesai, tampilannya akan seperti ini dan terlihat berapa skor siswa. Sampai situ saja dan ada rankingnya, dari itu satu persatu kuis yang akan diikuti siswa. Selanjutnya kita beralih ke akun admin. Di sini untuk melihat berapa skornya, yaitu klik reports di bagian kiri. Nah, lalu scroll ke bawah. Di situ ada terlihat partisipan dan terlihat berapa kecepatan siswa menjawab. Dan di situ ada poinnya. Selanjutnya ada view overview, lalu ada text, questions. Nah, ini ada presentasinya. Seperti di sini terlihat bahwa nomor 3 itu ada satu respon dan itu berhasil menjawab dengan benar. Nah, kalau misalnya seluruh peserta itu benar semua, akan tertulis 100%. Dan di situ juga akan terlihat berapa persen mereka akan salah. Mereka salah dalam mengerjakan suatu nomor. Baiklah, ini saja penjelasan tentang penggunaan dari kuis dari aplikasi Quizzes. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan, kelebihan, serta pemanfaatan media pembelajaran ini.
Nah, setelah kita memperhatikan tutorial dan cara akses dari kuis tersebut, jadi muncullah beberapa kelebihan-kelebihan dan kekurangan dari media tersebut. Nah, jadi kelebihannya ini yaitu dapat diakses dimanapun. Jadi Quizizz ini sangat cocok kalau misalnya diperagakan dalam pembelajaran jarak jauh atau daring ya, seperti sekarang. Karena siswa dapat memainkan kuisnya dan ada limit waktunya juga, jadi kejujuran siswa itu bisa tetap terjaga. Lalu, kuis ini juga dapat menggabungkan gambar dan teks. Lalu, selesai kuis akan ada daftar siswa beserta poin-poin yang sudah mereka raih. Jadi, di setiap nomor itu, guru bisa melihat seberapa besar nih poinnya untuk nomor ini. Lalu untuk yang nomor selanjutnya ini seberapa besar dan seberapa cepat ia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Lalu selanjutnya ada kekurangan nih yang muncul setelah kelebihan. Nah, kita tadi kan sudah mendengarkan bahwa kuis ini dapat diakses dimanapun. Nah, dapat diakses dimanapun itu berarti memerlukan bantuan dari internet. Namanya saja ini media canggih, berarti akan ada bantuan-bantuan dari internet walaupun itu sedikit memakan data. Nah, hal ini akan menjadi kekurangan apabila siswa berada di daerah yang sulit sinyal atau sedang ada pemadaman atau jika sekolah sedang mati listrik dan tidak ada genset. Nah, itu adalah kekurangan yang akan muncul jika kita menggunakan media canggih ini. Lalu siswa dapat berbuat curang melalui masuk dari dua akun. Kalau misalnya siswa itu memiliki dua email atau dua HP, nah itu bisa diakses jadi dua orang akunnya, tapi yang mengerjakan hanya satu. Nah, lalu bagi siswa yang kesulitan sinyal yang sudah kita bahas tadi, itu bisa jadi terhenti di tengah-tengah permainan. Jadi, misal soalnya itu ada 10, nah, selesai dia menjawab kelima soal, itu bisa jadi karena sulit sinyal, jadi kuisnya itu langsung keluar. Dan mau tidak mau itu harus mengulang. Nah, tentu hal ini tidak fair untuk teman-teman kelas lainnya karena ia mengulang dari awal dan sudah mengetahui isian dari atau jawaban dari kuis tersebut. Baiklah, itu saja kelebihan dan kelemahan dari media pembelajaran canggih ini. Nah, selanjutnya yaitu ada pemanfaatan media pembelajaran ini, yaitu dapat meningkatkan semangat siswa. Nah, karena proses belajarnya ini atau penggunaan media pelajaran ini seperti main game, jadi dapat meningkatkan semangat siswa. Jadi lebih enjoy, bawaannya lebih tenang, senang begitu kan. Bukan yang pelajaran yang harus duduk rapi terus memperhatikan papan tulis, apalagi kalau misalnya gurunya killer. Nah, itu kan tambah tidak menyukai pelajarannya siswa nanti. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya. Kesimpulannya yaitu media pembelajaran canggih adalah media yang pembuatannya tidak terlepas dari teknologi. Nah, salah satunya yaitu media yang saya kembangkan berupa kuis dari suatu aplikasi yaitu Quizizz. Lalu kelebihan dan kelemahannya tadi yang sudah seperti saya paparkan, yaitu kelebihannya diantaranya dapat diakses dimanapun. Lalu media ini juga dapat menggabungkan antara audio dan visual. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu kecurangan-kecurangan yang akan timbul seperti siswa yang masuk dari 2 akun email, perlunya akses internet. Selanjutnya yaitu pemanfaatan dari media ini yaitu dapat meningkatkan rangsangan belajar dari siswa, lalu dapat juga meningkatkan minat belajar bagi siswa. Saran saya bagi pendidik yang ingin menggunakan media pembelajaran ini yaitu menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan tempat karena tempat ini akan mempengaruhi akses internet. Lalu saran saya juga, guru perlu meningkatkan kreativitasnya dalam membuat soal. Penggunaan kuis ini sebagai media yang bisa dibilang untuk seru-seruan,
Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.